Selamat datang di video pertama saya. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari sebuah website www.ceritamistis.com. Untuk link saya sertakan di deskripsi, silahkan dicek. Untuk cerita kali ini berjudul Leak Bali. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa di Pulau Bali. Sekitar 30 tahun yang lalu, saat itu aku masih anak-anak berumur 10 tahun. Zaman itu sangat umum di kalangan kita, istilah leak atau manusia jadi-jadian yang punya ilmu hitam dan biasanya nenek-nenek tua. Ada seorang nenek tua tetanggaku yang saat itu banyak dibicarakan oleh kalangan anak-anak memiliki ilmu hitam pengeliakan karena memang dari pembawaannya yang agak menyeramkan. Menurut orang-orang tua waktu itu, jika orang memiliki ilmu hitam leak, maka orang itu akan jarang menyisir rambut, jarang membersihkan diri, sehingga dia kelihatan kucel dan menyeramkan. Ayah dan ibuku saat itu juga tahu mengenai pembicaraan orang tentang nenek tua tetangga kita itu, sehingga aku dan kakakku untuk tidak bermain ke rumah nenek itu, dan jikalaupun harus lewat rumahnya, kita harus buru-buru dan jangan pernah mau makan pemberian nenek tersebut. Nenek tetanggaku ini hidup sendiri karena suami dan anak satu-satunya telah meninggal. Dari cerita orang-orang di desa, suami dan anaknya meninggal karena ditumbalkan untuk menaikkan tingkat ilmu hitamnya. Mereka memang meninggal dengan cara yang ganjil. Misalnya suaminya meninggal dulu sekali karena jatuh dari atap rumah, dan begitu juga anaknya meninggal karena jatuh ke sumur ketika masih berumur 3 tahun. Oleh karena itu, nenek ini agak dikucilkan dan anak-anak seumuran kita takut untuk lewat rumahnya karena memang terkesan angker dan wajah nenek ini memang menyeramkan. Suatu malam, karena ada suatu perayaan di desa, diadakan pertunjukan wayang kulit di pusat desa. Aku dan kakak laki-laki menonton pertunjukan wayang ini. Rupa-rupanya pertunjukan wayang selesai pada tengah malam. Karena tidak terasa kita menonton sampai selesai. Saat mau pulang, aku sudah merasa takut karena kita harus melewati depan rumah nenek tersebut. Aku sudah bilang kepada kakakku, mungkin kita ambil jalan memutar saja. Namun, kakakku menenangkanku dan berkata tidak apa-apa karena kita berdua mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Jalanan di desaku sangat sunyi, apalagi saat tengah malam. Orang-orang yang menonton wayang memang sudah pulang ke rumah masing-masing, dan kebetulan tidak ada yang melewati jalan yang sama dengan kami. Aku dan kakakku berusaha tenang saat kita hampir melewati rumah nenek tetanggaku itu. Nah, di depan rumah nenek ini ada pohon rambutan besar sekali dengan ranting-ranting dan buahnya kadang menjuntai ke jalan. Aku masih ingat, waktu itu musim rambutan dan buah rambutan menjuntai ke jalan. Tetapi, kita tidak berani mengambil buah rambutan satu biji pun karena takut dengan nenek ini. Singkat cerita, waktu itu terasa bulan purnama dan kita pas berada di depan pagar nenek itu. Jalanan memang tidak begitu gelap karena pantulan sinar purnama. Kita waktu itu masih bisa melihat bayangan cabang pohon rambutan yang bergoyang di hembus angin malam. Kita masih bisa melihat buah-buah rambutan ranum menjuntai di cabang pohon rambutan. Kakakku memang agak nakal. Saat itu kita melihat seperti ranting dari sebuah cabang menjuntai. Dia melompat dan menarik keras ranting tersebut mungkin karena keingintahuan dia. Tiba-tiba, makhluk besar seperti monyet jatuh tepat di depan kita sambil berjalan dan bersuara seperti keras sekali.
dan dengan cepat melompat kembali ke dalam pagar rumah nenek itu. Kita sontak kaget, ketakutan, dan lari tunggang langgang. Kita sampai berkeringat dingin dan tentu saja kehabisan nafas karena lari ketakutan ke rumah kita. Dan sesampai di rumah, kami langsung membangunkan ibu dan bapak untuk menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Bapak saya cerita, kalau orang punya ilmu hitam atau leak, bisa berubah dirinya menjadi monyet karena malam itu kliwon dan purnama. Mungkin mereka ingin menikmati malam karena mereka lebih banyak hidup di malam hari, terutama tengah malam. Ibuku langsung memercikkan air suci dengan harapan kita tidak kena pengaruh ilmu hitam pengliakan tersebut. Hari berganti. Aku memang tidak pernah melihat nenek itu di sekitaran rumahnya. Sampai akhirnya salah seorang keluarga jauhnya dari desa tetangga cerita ke ibuku kalau nenek Sakti tidak bisa bangun lagi. Dia cerita kalau tulang pinggang nenek tersebut retak karena jatuh. Waktu itu aku sempat berpikir, apakah monyet yang tanpa sengaja ekornya yang dikira ranting kering ditarik oleh kakakku dan mengakibatkan kera itu jatuh terjebak ke tanah. Kami berpikir apakah monyet itu monyet jadi-jadian dari nenek tetanggaku itu. Terus terang tidak ada hutan di sekitar desaku dan agak mustahil ada monyet besar berkeliaran di desa apalagi malam-malam. Sampai sekarang kejadian itu masih menjadi misteri dan hanya aku, kakakku, dan orang tuaku yang tahu. Sekian cerita ini, mudah-mudahan bisa dinikmati kalangan mistis. Oke, itu tadi adalah cerita dari website www.ceritamistis.com. Untuk cerita lainnya, kalian bisa lihat langsung ke website tersebut dengan cara mengklik link yang ada di deskripsi. Terima kasih, semoga kalian terhibur dan nantikan video saya selanjutnya. See you.